Di awal tahun ini kalian bakal dibawa ketakutan men dengan segudang film horor yang tentu hadir dengan seru dan juga sangat menarik. Ada dari yang bener-bener realistis bikin ngeri dan ada juga yang pakai tema urban legend yang tentu bikin merinding ketakutan gitu. Semua filmnya bakal menarik dan watchable banget buat ditonton gitu. Tapi perlu diingat nih, ini film semuanya film baru ya. Jadi ada yang udah tersedia di streaming legalnya Indonesia dan juga ada yang belum gitu. Jadi film yang belum ada di streaming mungkin ditungguin aja kali ya. Oke, gak usah panjang lebar, langsung aja. Inilah 5 film horor Indonesia terbaik di awal tahun 2024. Di list film pertama ini bakal ada dari film primadonanya dulu nih, dalam sebuah kisah yang penuh mengerikan dan bikin kita ngeri dibuatnya gitu. Gue yakin kalian yang nonton ini film bakal kebayang terus gitu men. Siksa Kubur ini mengisahkan tentang dua kakak beradik bernama Sita dan juga Adil yang menjadi yatim piatu dari sebuah korban bom bunuh diri. Mereka dilanda trauma dan juga kebencian pada hidupnya tersebut yang mengakibatkan Sita meragukan imannya sendiri gitu. Akhirnya mereka berdua bertekad untuk membalaskan dendam dengan cara membawa orang yang paling berdosa dan menyaksikan kematiannya pada satu liang di dalam kuburnya tersebut. Rencana nekat ini menjerumuskan mereka ke dalam kengerian dunia pasca kematian yang juga tak terbayangkan oleh semua orang men. Mengangkat tema tentang azab kubur yang juga sangat hangat banget di Indonesia ya, menjadikan film Siksa Kubur ini trending banget di awal penayangannya men. Apalagi katanya nih bakal dibuat lebih segar dan bakal berbeda dari film horor Indonesia pada umumnya. Para kritikus dan juga reviewer film serta gue sendiri mungkin sepakat ya kalau Joko Anwar memang jenius banget untuk ngeracik sebuah film horor yang bukan kaleng-kaleng seperti film horor mainstream pada umumnya. Terbuktilah dengan adanya film Siksa Kubur ini men, yang bakal bikin heboh warganet dengan ngasih film klasik, menarik dan tentu juga sangat seram. Selain itu ini film juga didopang dengan cast yang bukan main-main ya. Ada Reza Radian yang main film horor dengan multi talent dan Faradina Mufti yang akhirnya punya film solo besarnya sendiri dengan ngasih performa acting yang keren banget. Untuk visualnya gue mungkin gak begitu mengeksplor lebih jauh ya. Selain ini film horor minim latar, sinematografinya juga memang udah ciri khas banget gitu dari Joko Anwar. Mencekam, gelap, dan bikin takut. Udah 3 itu aja ya. Belum lagi ditambah dengan kesadisan yang tentu bikin kita ngilu untuk nontonnya. Gue udah angkat tangan dah, bakal keren banget pokoknya. Siksa Kubur ini adalah film horor Indonesia yang berkualitas dan rekomen banget buat ditonton sekali dalam seumur hidup men. Ratingnya sendiri sukses di 7,1 situs IMDb. Salah satu film underdog yang ternyata seru juga men untuk ditonton. Ini film punya cerita yang gak biasa ada di perfilman horornya Indonesia. Dan karena hal itu, ini film disambut hangat oleh para penontonnya. Kereta Berdarah ini berkisah mengenai dua orang kakak beradik bernama Purnama dan juga Kembang yang merayakan perayaan sembuhnya penyakit kanker dalam tubuh si Purnama ini men. Mereka berlibur ke resort terpencil dengan naik kereta spesial yang malah berujung sebuah tragedi yang sangat mengerikan gitu. Saat teror dan juga misteri pun mulai bermunculan, setiap terowongan yang mereka lewati, satu demi satu gerbong pun menghilang gitu. Sang kondektor bernama Tekun sudah melaporkannya ke si masinis ya, tapi tidak ada yang percaya dengan kesaksiannya itu. Purnama, Kembang, Tekun, dan juga penumpang misterius bernama Ramia akhirnya bersama-sama untuk mencari jalan keluar untuk lepas dari kereta yang mengerikan ini. Premis yang dibawakan dalam Kereta Berdarah ini bakal sangat fresh banget men. Indonesia sendiri jarang banget ya ngasih sebuah film-film tentang horor yang ada di dalam kereta gitu. Gua akuin kita kalah lah dengan segudang film horor di kereta punya perfilman luar gitu. Padahal prospek yang mengambil konsep tersebut cukup tinggi dinikmati di Indonesia gitu. Nah sekarang ada film yang satu ini nih yang menjadi kandidat suksesnya film horor dengan premis di dalam kereta versi dari Indonesia. Memang gak bisa dibilang sempurna dan juga bagus dari segi cerita maupun visualnya, tapi lebih ke arah kemajuan untuk gak bikin film horor yang mainstream di Indonesia lah. Cukup patut diapresiasi dan juga gua harap ada banyak gitu film-film yang lebih fresh dan juga lebih menarik daripada film mainstream dari Indonesia. Kereta Berdarah bagi gue sendiri adalah film horor Indonesia yang cukup menghibur dan juga menarik ya. Meskipun ratingnya sendiri cuma ada di 5,2 situs IMDb. Mengangkat sebuah urban legend yang sering banget jadi perbincangan horor panas di Indonesia, menjamin ini film bakal menarik banget buat kalian tonton men. Apalagi dengan konsep yang matang dan juga cerita yang seru. Trinil Kembalikan Tubuhku ini berfokus pada pasutri bernama Rara dan juga Sutan yang baru aja menikah dan tinggal di dalam sebuah rumah yang misterius gitu.
Pengantin baru itu diteror sebuah penampakan yang sangat mengerikan men, dari hantu kuyang di rumah misterius yang mereka dekat dengan perkebunan teh gitu. Rara sendiri sering diganggu dan juga sering melihat sebuah penampakan mengerikan pada saat lampu mati mendadak di sana. Penampakan misterius tersebut adalah dari si kuyang ini men, yang ternyata adalah arwah wanita misterius bernama Trinil yang muncul mengungkapkan sebuah rahasia yang sangat mencengangkan. Menawarkan nuansa horor klasik yang akhirnya nih hadir pada film awal tahun ini, Trinil bakal bikin para penontonnya sedikit nostalgia men. Beberapa elemen yang jarang banget dibawakan pada film-film modern sekarang bakal di-spill dengan gamblang di dalam film ini. Kisah urban legend dari kuyang sendiri mungkin memang sering banget dibawakan di film-film dari Indonesia ya. Tapi bagi gua cuma Trinil lah yang bisa dikategorikan at least ditonton sampai akhir gitu. Mereka membalut adegan horornya dengan visual yang bikin merinding abis men. Dan ditambah dengan acting Wulan Guritno yang bikin ini film lebih kelam lagi gitu. Padahal mah dia bukan main role-nya ya, tapi malah lebih outstanding daripada aktor utamanya. Sebenarnya film ini ada banyak kekurangannya men. Apalagi di ceritanya yang gue akui benar-benar masih kurang kreatif, kurang tereksplor dan juga kebanyakan jump scare-nya bos. Hal itu bikin experience tontonan penonton berkurang gitu ya. Tapi meskipun gitu balik lagi men, ini film punya ciri khasnya tersendiri dan bertahan di balik kata-kata at least bisa ditonton sampai akhir gitu. Walaupun endingnya bikin sakit kepala keliling dah. Trinil sendiri menjadi film horor yang akhirnya menambah nuansa klasik pada awal tahun ini. Ratingnya sendiri masih tipis lah, bertahan di 5,0 situs IMDb. Satu lagi film underrated yang tayang awal tahun ini men. Gue masih nggak expect loh, ini film ternyata seru banget men. Selain itu mereka juga ngasih sebuah premis yang mainstream tapi dengan konsep yang fresh gitu. Pemandi jenazah bercerita mengenai seorang pemandi jenazah muda bernama Lela yang terjerumus dalam jurang misteri kelam setelah kematian sang ibu yang sangat mendadak dan penuh dengan teka-teki men. Desas-desus santet pun mulai beredar di sekitaran tempat tinggalnya ya. Namun Lela nggak percaya begitu aja gitu. Pada saat Lela memandikan jenazah ibunya, ia melihat sebuah kejanggalan yang berubah menjadi misteri men. Dan kecurigaan tersebut mengarah pada rahasia masa lalu sang ibunya tersebut. Mulai dari saat itulah Lela sering banget dihantui oleh arwah-arwah gentayangan dan Lela pun bertekad untuk mengungkapkan kebenaran tersebut men, demi menebus kematian sang ibu dan menyelamatkan dirinya dari teror yang tak berujung. Menggunakan sebuah kisah horor yang penuh misteri, pemandi jenazah ini langsung diminati oleh para penikmat film di mana ada banyak scene yang bikin penontonnya penasaran gitu dengan cerita dan juga plotnya. Atmosfer yang diberikan dalam film ini bakal penuh dengan mencekam dan juga menegangkan men. Selain itu dibantu dengan scoring musik yang sangat kelam banget, menjadikan film ini gak pernah bakal dilupakan gitu. Acting yang udah gak usah diraguin lagi oleh Anthony Hopkins yang bener-bener menjual banget tiket untuk filmnya ini. Terus terang aja dia keren banget main di film ini. Gak perlu ada unsur-unsur sensual, gak perlu ada iming-iming kisah nyata, dan juga gak perlu ada gembor-gembor S3 marketing. Pemandi jenazah sukses bikin gue penasaran dan juga merinding. Pemandi jenazah secara mengejutkan menjadi film yang banyak ditonton oleh para penikmat film yang sukses juga dapat rating 7,0 di situs IMDb. Kalau ada underrated, pasti ada overrated lah ya. Nah, ini nih, film yang overratednya di awal tahun ini. Kisahnya bakal berulang kali di remake, akhirnya muncul spin-off-nya nih, yang bikin sakit kepala para penontonnya. Badara Wuhi di Desa Penari mengisahkan tentang gadis bernama Mila yang ternyata dirinya terikat pada sebuah legenda desa penari pada desa terpencil yang naasnya dihantui oleh sosok Badara Wuhi. Demi menyembuhkan sang ibu yang sedang sakit ya, Mila dan juga sahabatnya Yuda, Arya, dan juga Jito nekat mengembalikan gelang antik milik Badara Wuhi di Desa Penari men. Namun, keputusan mereka malah mengundang malapetaka yang sangat besar di sana. Semenjak mereka ada di Desa Penari tersebut, mereka mengundang teror tak terbayangkan yang sangat mencekam. Yap, salah satu film overrated di awal tahun ini men. Badara Wuhi di Desa Penari adalah spin-off dari film KKN di Desa Penari yang sepertinya belum bisa move on gitu, menjedot fulus dari para penikmat filmnya. Apakah filmnya buruk dan gak patut buat ditonton? Oh, tentu tidak. Nyatanya yang dibilang orang-orang overrated tuh nggak sepenuhnya benar men. Emang ini film hype parah ya, dan katanya udah certified produksi internasional atau apapun itu ya. Dan sepengalaman gue sendiri nikmatin film ini, ternyata sedikit bisa dibuat terhibur gitu dengan kisah barunya ini.
Apalagi sekarang udah nggak ada embel-embel kisah nyata dan juga gembor-gembor S3 marketing ya. Jadi tinggal nikmatin flow dari trending film pertamanya aja. Badara Wuhi di Desa Penari sejatinya cuma level up dari film KKN di Desa Penari, man. Dan gak lebih baik dan juga gak lebih buruk dari film pertamanya. It's okay to be watching. Badara Wuhi di Desa Penari ini menjadi film horor yang menghibur dengan visual yang terbukti memukau, man. Menurut gue sih pas lah ya, di rating 6,3 di situs IMDb. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film horor Indonesia terbaik di awal tahun 2024 yang tentu terbaru dan juga terseru untuk kalian tonton. Film mana nih yang jadi favorit kalian? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini lah. Like video ini jika kalian suka dan juga share video ini ke temen tongkrongan kalian yang pengen request film buat gua bawain di konten minggu depan. Silahkan gabung aja dulu membershipnya dan tuliskan requestan kalian di kolom community atau khusus request film di sana. Sekian dari gue, pamit undur diri. Selamat nonton and see you in the next film.